Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Gionolia dengan NIM 2121475084. Di sini saya akan membacakan ringkasan materi pertemuan 1 dari matkul Sistem Operasi SL51A dengan judul Struktur Sistem Komputer. 3 komponen utama. Yang pertama, hardware atau perangkat keras, seperti prosesor, hard disk, dan juga RAM. Yang kedua, ada software, perangkat lunak, seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Yang terakhir ada brainware, seperti programmer, netter, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Selanjutnya, skema dasar sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas 4 komponen. Yang pertama, pemroses atau CPU. Fungsinya mengendalikan dan melakukan pengolahan data dan pengendalian dalam operasi komputer. Yang kedua, ada memori utama. Fungsinya menyimpan data program. Yang ketiga, ada input dan output. Fungsinya memindahkan data antara komputer dengan lingkungan eksternal. Yang terakhir ada interkoneksi antar komponen. Fungsinya sebagai struktur dan mekanisme untuk menghubungkan ketiga komponen di samping, sehingga bisa saling berkomunikasi. Pemroses atau CPU. Pemroses melakukan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Operasi-operasi diantaranya, yang pertama ada operasi aritmatika, yang kedua operasi logika, yang ketiga operasi pengendali. Pemroses terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada control unit, yang kedua ada arithmetic and logical unit, yang ketiga register, keempat CPU interkoneksi. Selanjutnya ada control unit. Berfungsi mengontrol operasi yang dilakukan oleh komputer. Lalu, satu bagian dalam sebuah mikroprosesor berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Selanjutnya ada register, sejumlah mekanisme komunikasi antar kontrol unit, lalu dan register-register. CPU interkoneksi. Sejumlah memori kecil yang bekerja dengan kecepatan tinggi yang digunakan untuk mengeksekusi program-program komputer dengan cara menyediakan akses yang cepat terhadap nilai umum lainnya. Pengolahan instruksi pada sistem komputer. Fungsi dasar komputer adalah eksekusi program. Program yang akan dieksekusi berisi sejumlah instruksi yang disimpan di dalam memori dan CPU. Terdiri dari 2 langkah. Yang pertama, instruksi baca. Yang kedua, CPU mengeksekusi step instruksi yang ada. Selanjutnya, register-register prosesor. Register merupakan memori berkecepatan paling tinggi dan berukuran lebih kecil dari memori utama. Register memiliki 2 fungsi. Yang pertama, user visible register. Yang kedua, control dan status register. Selanjutnya ada jenis-jenis memori. Yang pertama ada main memory. Media store yang dapat langsung oleh CPU, kapasitas kecil. Selanjutnya ada volatile, isi data hilang jika power dimatikan. Secondary store, penyimpanan data dengan kapasitas besar. Dan yang terakhir ada non-volatile. Data masih tersimpan walaupun power dimatikan. Selanjutnya adalah memori register. Memori register adalah memori berukuran sangat kecil dengan kecepatan akses sangat tinggi. Selanjutnya ada change memory, adalah jenis memori komputer berukuran kecil yang menyediakan akses data instan berkecepatan tinggi ke prosesor. Random access memory, atau yang biasa disebut dengan RAM,
adalah tempat untuk menyimpan data, sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak. Memori sekunder adalah memori komputer yang tidak mudah menguap dan persisten, dan tidak diakses secara langsung oleh komputer atau prosesor. Selanjutnya ada peralatan input-output. Terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada komponen elektronis, seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Yang kedua ada komponen mekanis, yaitu perangkat itu sendiri. Device driver berjalan di kernel. Kernel yaitu program kecil yang terus-menerus running selama komputer dihidupkan. 3 cara memasukkan driver ke kernel. Yang pertama, menghubungkan kembali kernel dengan driver yang baru kemudian restart sistem. Yang kedua, masuk ke file sistem operasi dan memberitahu bahwa membutuhkan driver kemudian restart sistem. Saat boot, semua driver yang diperlukan di load digunakan oleh Windows. Yang terakhir, OS mampu menerima driver baru tanpa harus restart. Selanjutnya ada metode input-output. Pada saat operasi input-output dijalankan, ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, synchronous, menunggu sampai proses input-output selesai. Yang kedua, ada asynchronous, proses lain dapat berjalan walaupun operasi input-output belum selesai. Selanjutnya ada direct memory access. Sebuah fitur dalam semua komputer modern saat ini yang memungkinkan perangkat untuk dapat memindahkan blok data yang besar tanpa interaksi dengan prosesor secara terus-menerus. Yang terakhir, bus adalah jalur komunikasi antara beberapa device yang berbeda. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada bus alamat, jalur komunikasi alamat. Yang kedua, bus data, jalur komunikasi data. Yang ketiga, bus kendali, jalur sinyal kendali. Cukup sekian ringkasan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.